Berapa besar sebenarnya ruang Indonesia untuk bilang tidak di forum internasional seperti ini? Jika Board of Peace merugikan kedaulatan Palestina, Indonesia punya pintu keluar dan harus selalu menjadi opsi yang terbuka lebar di meja perundingannya. Narasi keras kita di podium PBB harus selaras dengan ketegasan kita di ruang tertutup Board of Peace. Artinya justru keanggotaan Indonesia di Board of Peace ini malah jadi ini ya Pak ya, kayak semacam mungkin jebakan atau malah jadi membebani diri kita sendiri, Indonesia sendiri gitu, memasung gitu. Kalau saya sih bilang jebakan, karena kenapa saya bilang jebakan? Karena mungkin Bapak Presiden dan Menlu pada waktu di Davos masih berpikir BOP versi UN Security Council. Ya, ternyata apa yang beliau tanda tangani nggak seperti yang divisikan dalam UN Security Council, yang hanya terbatas pada Gaza, fokus pada Gaza. Tapi kalau ini sudah tidak begitu ya. Israel yang menjadi bagian dari BOP, jadi anggota, tapi sudah mengatakan bahwa tidak akan ada Palestina merdeka di Gaza. Ya gimana kita mau melawan itu? Ya, apakah kita akan mendesak Trump? Nanti Trump malah mengenakan tarif kepada kita. Kan repot juga kalau misalnya seperti itu. Haikal, gimana penilaian lu dengan gabungnya Indonesia di Board of Peace bareng Amerika? Sebenarnya ya agak disayangkan juga sih, kan Board of Peace ini juga bukan keinginan dari Palestina sendiri. Kalau emang kita pengen ngikutin bantu Palestina, harusnya kita ngikutinnya Palestina, bukan ngikutin dari Amerika lah. Menurutnya Indonesia masih bakalan garang bela Palestina atau akan makin cari aman nih? Makin cari aman sih. Katanya mau menciptakan perdamaian dunia, tapi kok kayak dipaksa ikut arus ya? Kursi keanggotaan Indonesia di Board of Peace, ini solusi atau justru jebakan maut? Apakah Indonesia punya taji? Atau cuma takut bilang enggak ke negara besar? Kita bedah, ini diplomasi berani atau cuma cari aman biar nggak dimusuhin? Gue bikin lo paham dalam 10 menit. Pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya bergabungnya Indonesia ini didasarkan atas tekanan atau memang secara sukarela? Kalau kita lihat dari banyaknya yang menolak gitu kan, itu banyak yang berargumen bahwa wah Indonesia janjian di bawah tekanan Amerika, tekanan ekonomi dan geopolitik dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat seperti apa? Saya tidak tahu persis ya kenapa Indonesia bergabung, tapi gini, memang bergabungnya kita agak terburu-buru, dan ini bukan karena keinginan kita terburu-buru, tapi dibuat sedemikian rupa oleh Trump. Nah, itu yang membuat Bapak Presiden seolah-olah caught by surprise juga sebenarnya. Ya, tapi mungkin saya nggak tahu ya apakah ini sengaja atau apa, tapi caught by surprise harus tanda tangan tanpa melihat pasal-pasal yang ada di dalam Board of Peace. Karena UNSC, United Nations Security Council, ini nomor 2803 kalau kita lihat, maka memang ditentukan bahwa ada yang namanya welcomes the establishment of Board of Peace. Ya, sebentar ya, saya harus. Nah, ini dia. Angka 2 dari resolusi ini mengatakan welcome the establishment of the Board of Peace, tapi as a transitional government, transitional administration with international legal personality. Ini kan transisi. Tapi coba kalau kita lihat dari pasal 1 dari Board of Peace yang dibuat oleh Trump, pasal 1-nya mengatakan bahwa
bahwa Board of Peace ini adalah international organization to seek promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. Artinya area-area yang terdampak dengan adanya konflik. Kan banyak, bisa di Iran, bisa di Ukraina, bisa di Greenland. Nah, ini kan artinya apa? Ketentuan yang ada di dalam resolusi menyebutkan BOP ini, ternyata oleh Trump dibuat aturannya secara berbeda dan memberikan kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang juga di sini dikatakan ya bahwa BOP ini tugasnya untuk Gaza, khusus Gaza Iya. kalau menurut resolusi. Kayak Tapi kalau menurut teks ini nggak ada kata-kata Gaza, sama sekali nggak ada kata-kata Gaza. Jadi itulah yang saya katakan bahwa saya tidak tahu apakah Kementerian Luar Negeri atau instansi di Indonesia sudah mempelajari secara mendalam BOP versi Trump, tapi karena situasi pada saat itu yang mengharuskan Bapak Presiden harus menandatangani, ya mungkin pada waktu itu tanda tangan. Nah, tapi kan kita masih punya window of opportunity di mana DPR itu harus mengesahkan. Dan menurut ketentuannya, kalau DPR ternyata tidak mengesahkan, ya kita harus bilang sama Trump bahwa kita nggak bisa bergabung. Jadi kalau menurut saya, sekarang bolanya ada di DPR. Seperti itu. Artinya dengan anggaran hingga 17 triliun itu menurut Bapak sebanding nggak Pak dengan dampak nyata yang akan dihasilkan nanti sesuai dengan program-programnya katanya membangun kembali Gaza dan lain sebagainya? Kalau saya merasa tidak sebanding, dan apa jaminannya bahwa uang 17 triliun itu digunakan untuk Gaza, ya kan? Apa jaminannya? Karena bisa saja uang 17 triliun itu untuk Trump menyelesaikan perdamaian di dunia, ya, termasuk perang melawan Iran mungkin. Waduh, bahaya juga kalau misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak melihat ada potensi nggak sih Pak kalau Board of Peace ini justru akan pelan-pelan secara halus nih justru melegitimasi pendudukan Israel, Pak? Itu yang saya khawatirkan karena kan waktu Jared Kushner menyampaikan master plan di depan Board of Peace, ya, anggota Board of Peace di awal itu, dia mengatakan ini gedung-gedung yang akan kita bangun memang jadi bagus, luar biasa. Tapi pertanyaan kita, apakah itu rakyat Palestina akan bisa masuk ke gedung-gedung mahal itu? Apakah rakyat Palestina mereka tidak akan tercerabut dari akarnya karena semua itu dinolkan lalu dibangun gedung-gedung baru, dan yang membangun adalah developer dari Israel. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau rakyat Palestina tidak bisa membeli tanah di situ, menyewa rumah di situ, itu kan berarti dibuka nanti siapapun yang mau, namanya usahawan siapapun yang mau nanti warga Israel. Kalau misalnya warga Israel yang ada di sana, berarti ini namanya resettlement, pemukiman baru bagi rakyat Israel. Nah, kalau udah kayak begitu, kapan kemudian Palestina akan merdeka? Bukankah semakin tanahnya itu semakin hilang? Oke Bapak, menurut Pak Bahtiar nih, Indonesia masuk Board of Peace ini karena kemauan sendiri atau karena memang ada tekanan dari negara besar, Pak? Kalau ditanya apakah Indonesia atas dasar memilih sendiri atau dalam tekanan, saya pikir dua-duanya ada, Pak. Ketika kita berhadapan dengan sebuah kekuatan besar, sementara Indonesia pada posisi middle power yang selama ini berdaulat tentu dalam politik luar negerinya yang bebas aktif. Nah, dalam posisi Indonesia sebagai middle power yang sedang naik daun, tekanan yang ada ini bukan sekedar tekanan fisik kolonial. Ini tekanan melalui sistem. Jadi saya melihat dua poin di sini. Pertama, resiko. Resikonya Indonesia akan menjadi stempel moderasi bagi kepentingan negara besar. Sementara posisi kita yang kedua, kita masuk dengan kemauan sendiri. Nah, apakah Indonesia juga sedang memainkan strategi lebih baik di dalam daripada di luar seperti yang tadi Pak Bahtiar bilang, atau sekedar takut ditinggal dalam pergaulan global?
Nah, betul sekali nih, menarik. Ini diplomasi FOMO, gitu ya, sehingga perlu maju tingkat dunia, atau ada strategi lain. Nah, mungkin kalau bahasa saya nih, ini yang sedang dimainkan oleh Indonesia ini strategi Trojan Horse versus diplomasi cari aman, kira-kira begitu. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pendengar dalam hal ini kalau memang masuk. Kehadiran Indonesia harus bersifat disruptif. Jika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kemanusiaan. Nah, Indonesia kan juga harus membayar iuran untuk masuk Board of Peace dalam kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, menurut Bapak, perlukah mengeluarkan anggaran sebesar itu demi bergabung? Ya, 17 triliun ya, seperti yang sudah digambarkan oleh Pak Dino ya, Pak Tijalal. Memang di sini negara harus berpikir keras antara akuntabilitas anggaran di tengah kesulitan rakyat, apalagi Aceh saat ini kan lebih sangat membutuhkan bantuan. Nah, disinilah iuran diplomasi harus punya KPI. Ya, KPI-nya apa? Key Performance Indikatornya itu. Dia harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Indikator utamanya, apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan atau malah tidak? Yang kedua, apakah ini menghentikan agresi atau tidak? Nah, alternatifnya, jika hanya bersifat seremoni, anggaran lebih tepat dialokasikan untuk bantuan langsung melalui lembaga-lembaga kredibel di Indonesia atau Bapak Presiden sendiri yang melepas. Nah, ini kan kalau kita lihat ada beberapa ormas yang mendukung dan juga ada yang menolak. Nah, JATTI sendiri nih melihat perbedaan ini seperti apa? Apakah ini memang perbedaan strategi atau memang perbedaan prinsip? Kalau kita sebut tadi kan NU mendukung, Muhammadiyah menolak, begitu juga MUI. Ya, kan kemarin semalam kita udah meeting soal ini. Kesepakatan kita adalah berbeda. Jadi kita berprinsip bahwa antara NU dan Muhammadiyah yang berbeda ini bagi saya adalah kekayaan ijtihad. Halo, nama siapa? Rino. Rino, gimana penilaian lu soal gabungnya Indonesia di Board of Peace bareng Amerika? Menurut saya dengan gabungnya Indonesia di Board of Peace yang dibuat oleh Amerika, menurut saya itu termasuk keputusan yang keliru ya, karena kayak dengan gabungnya ke Board of Peace itu, apalagi di dalam Board of Peace itu tidak ada perwakilan Palestina sendiri dan kita mengeluarkan dana sekian triliun dari APBN, menurut saya itu keputusan yang sangat tidak tepat lah untuk dilakukan. Integritas nggak bisa dibeli pakai posisi. Jangan sampai hanya demi mendapat label negara damai, suara kita untuk Palestina menjadi sunyi. Diplomasi soal prinsip, bukan soal siapa yang jago menguasai panggung dunia. Sampai jumpa.